Pengembangan teknologi budidaya kentang olahan di dataran medium melalui pemupukan nitrogen pada dua genotip kentang. Kultivar unggul kentang yang dapat beradaptasi baik di dataran medium terbatas. Dengan persyaratan industri keripik, khususnya budidaya kentang di dataran medium masih belum konsisten. Ketidakkonsistenan terjadi karena perbedaan musim dan lokasi penanaman sehingga diperoleh pati dan density umbi rendah, gula reduksi, dan kerusakan setelah digoreng tinggi. Defisiensi nitrogen dapat menurunkan pertumbuhan dan hasil, sedangkan aplikasi nitrogen yang berlebihan akan merangsang pertumbuhan tunas, menghambat pertumbuhan umbi, memperpendek periode pengisian umbi, menurunkan spesifik gravity dan kualitas umbi yang dihasilkan. Rekomendasi pemupukan untuk kentang olahan yang spesifik, lokasi belum tersedia, sedangkan kebutuhan pupuk nitrogen antara kentang sayur dan kentang olahan berbeda. Salah satu strategi pengembangan teknologi budidaya kentang di dataran medium untuk bahan baku keripik adalah dengan pemilihan genotip yang ditanam dan pemupukan nitrogen. Yang pertama, lahan yang digunakan adalah dataran medium dengan ketinggian 690 meter dari permukaan laut dan sebelumnya tidak ditanami dengan famili Solanaceae. Lahan diolah sampai gembur. Yang kedua, kotoran ayam diaplikasikan sebanyak 15 ton per hektar. Setelah itu dibuat petakan. Yang ketiga, timah brokoli dicacah dengan panjang 2-3 cm dengan dosis 5 ton per hektar dan diaplikasikan ke setiap petakan. Yang keempat, pemupukan anorganik dilakukan 2 kali, setengah dosis sebagai pupuk dasar dan setengahnya saat tanaman berumur 35 hari. Pupuk yang diberikan adalah ZA, SP36, dan KCL. Yang kelima, petak dibuat untuk 2 baris tanaman, jarak antar baris 60 cm dan dalam baris 30 cm. Yang keenam, pemberian mulsa. Mulsa dari jerami padi dihamparkan dengan ketebalan 5 cm untuk mengurangi suhu tanah. Yang ketujuh, penyemprotan paklobutrazol dilakukan saat umur 28 hari setelah tanam dengan dosis 0,2 gram per 1 liter air sebanyak 15 ml per tanaman. Pengamatan umur 35 hari pada perlakuan di 4G1. Jadi ini pada dosis yang paling tinggi yaitu 160 kg per hektar. Nampak beberapa tanaman sudah menghasilkan bunga. Ada bunganya, ada yang masih kuncup, dan ada yang belum berbunga. Masih dalam kondisi yang begini. Bunganya pada G1 ini adalah berwarna putih. Lima 1,5 48,0 52,8 50,8. Pemupukan kedua dilakukan saat tanaman umur 35 hari setelah tanam. Pelaksanaan panen dilaksanakan pada umur 87 hari setelah tanam dengan ditandai kulit umbi apabila dikesek sudah tidak terkelupas. Pemupukan nitrogen dari pupuk ZA dengan dosis 571,5 kg per hektar atau setara dengan 120 kg nitrogen per hektar diperoleh hasil untuk genotip MS 13 sebanyak 41,40 ton per hektar dan untuk genotip AT sebanyak 30,95 ton per hektar. Secara umum, dosis ZA 571,5 kg per hektar atau setara dengan 120 kg nitrogen per hektar menghasilkan umbi dengan kualitas yang lebih baik dan berpeluang untuk dijadikan bahan baku keripik kentang.
untuk menurut saya karena kita sudah lama tidak menanam kentang di daerah sini, memang dulu pernah, tapi untuk hasil saat ini itu menurut saya bagus. Karena apa? Pertama, untuk perawatan itu memang butuh kasih sayang untuk perawatan. Nah, kita juga bisa membaca dengan situasi cuaca atau alam. Jadi itu yang bisa dihasilkan, dan ini juga bisa memberikan motivasi pada petani yang lain. Karena apa? Sudah tahun 80-an kita pernah menanam, sampai saat ini sudah tidak pernah menanam lagi. Jadi ini mungkin bisa memotivasi para petani.